Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sastroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita, membuat dunia ini terangkat. Trinil tak mau dipingit, Pak. Trinil ingin melanjutkan sekolah. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya untukmu dipingit mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan. Kemudian menikah dengan orang yang tepat. Tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan, Pak? Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Trinil tak mau dipingit. Sudahlah, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti kenapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah, yang pasti tentu saja kau tak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah temanku. Kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh. Kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah. Ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku Rokmini, dan karena juga masih bersekolah, kapan kami akan dipilih juga? Saat umur kita 12 tahun. Ya kan, Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Rosa, Stella, Bagaimana kabarmu? secara fisik aku memang baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa memungkiri bahwa hatiku terasa perih. Kalian tahu kan kalau aku tidak bisa berdiam diri? Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas sangat terasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu. Apa salahnya kalau perempuan sekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak bersekolah, apa yang kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi, lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah
perkataan ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu membantumu. Terima kasih Stella, Rosa. Kartini, ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tidak apa-apa Kartini, kami berjanji nanti akan mengunjungimu dengan Ali dan Anto. Kami akan membantu melewati masa-masa sedihmu. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busono. Kardina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Trinil, ayo kita pergi. Ya, ayo kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan, kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan. Dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan Bapak dan Ibu Suwargi. Ayo kita pergi, kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri mereka-mereka itu. Apa yang mengganggu pikiran Kartini? Ada beberapa hal yang ingin ku ketahui, Rukmini. Lagi pula, tak apa jika sesekali aku berbicara kepada pribumi lainnya. Hai para pribumi, Apakah kalian putri-putri Adipati Aryo Sastoningrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara kami. Beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Apakah kalian pergi tanpa pengawalan? Apakah kalian tak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini ada sejak sejaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan mahram kita hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa sejak kecil. Kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada yang bersekolah, terkecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Rosa, dengan siapa kamu ke sini? Apakah kau bersama sahabat-sahabat yang lain? Tidak Kartini, aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku mau bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abendanon. Sebentar Kartini, ada yang harus aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku ke Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi.
Lalu, bagaimana dengan Stella, Ani, dan Anto? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Hah? Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah, kalau aku, Ani, dan Sultan akan selalu membalas suratmu. Akan selalu menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendano. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak menanggung pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu, bukankah Ibu tahu Trinil ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini menggenggam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Trinil kan adalah wanita, umurmu sudah cukup, bahkan biasanya tidak ada wanita seumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saat kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu melindungimu untuk melindungi kaum perempuan, dan kau harus tahu sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih di Jojo Adingrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Hah? Trinil ingin menemui terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Trinil pertimbangkan. Baik. Kartini dan kedua orang tuanya sedang berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya. Tentunya keluarga Adipati Aryo Susroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Kartini. Oh, iya. Mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgih. Semuanya kami serahkan pada Kartini. Bagaimana jawabannya? Kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Singgih Jojo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah.
Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.